di mana pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan pertama, yaitu pembahasan soal TOKGD. Nah, saya harapkan nih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua nih sudah mengerjakan ya soal TOKGD-nya, soal TO intensif 3-nya, agar pada hari ini kita dapat lebih membahas atau berdiskusi terkait dari apa yang belum Bapak Ibu dan rekan-rekan pahami. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan, yuk sebelum kita mulai kelas pada siang hari ini, silakan berdoa dulu agar pembelajaran kita dilancarkan. Yuk berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, untuk rules-nya itu kita ada membahas 15 soal ya selama 1 jam ini. Saya akan memberikan waktunya 1 menit. Kalau misalnya banyak yang menjawab dalam waktu kurang dari 1 menit, kita langsung bahas saja. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk soal yang pertama. Nah, silakan dijawab dulu. Ini sudah ada yang menjawab, ya, seperempat nih. Ya, masih banyak yang menjawab B. Ada yang jawab E juga. Oke, baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan yang tidak tepat. Berarti yang kecuali. Nah, kalau soal-soal untuk tindakan keperawatan, tentu kita harus mencari dulu adalah yang utamanya adalah diagnosanya dulu. Nah, ini adalah penting kita mencari diagnosanya. Karena kalau kita sudah tahu diagnosanya, maka itu akan mudah kita akan mencarikan tindakan yang tepat atau intervensinya. Nah, di sini kita lihat adanya seorang perempuan ya dibawa ke IGD karena muntah diikuti bercak darah segar. Nah, pasiennya dengan status obstetrik ya. Berarti ibu obstetrik di mana dia dengan gravida 36 minggu. Hasil USG-nya mengatakan dia adalah plasenta previa total. Nah, tekanan darahnya 140/80, nadinya 90, napasnya 25. Nah, pasien dengan plasenta previa total dengan gravida 36 minggu, nah maka kita akan mencurigai yaitu terjadinya apa nih Bapak Ibu dan rekan-rekan? Karena sudah diikuti juga nih adanya keluar bercak darah segar nih pada ibu dengan plasenta previa. Maka diagnosanya adalah, ada yang bisa bantu jawab, diagnosanya apa? Infartu. Diagnosa keperawatannya apa? Risiko Pendarahan. Biasanya pada ibu dengan plasenta previa ini yang akan kita khawatirkan adalah nanti terjadinya pendarahan hebat ya pada ibu, nanti bisa terjadinya meninggal nih janinnya. Oleh karena itu kita perlu melakukan tindakan. Nah, apakah perlu kita memantau intake dan output cairannya? Ya perlu ya, karena ini salah satu tindakan untuk mencegah risiko pendarahan ya. Nah, menganjurkan pasien untuk makan sedikit tapi sering. Nah, ini tidak ada berhubungannya dengan risiko perdarahan. Karena untuk nutrisi itu pada yang B ini adalah untuk diagnosanya adalah defisit nutrisi. Ya. Oke. Memeriksa gerakan janin secara berkelanjutan. Nah, ini salah satu juga tindakan yang paling benar ya. Karena kita dapat melihat nih apakah janinnya itu ya takut terjadi nanti adalah gawat janin ya. Jadi kita harus periksa biasanya DJJ-nya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya menganjurkan pasien untuk bed rest. Nah, ini adalah tindakan yang paling tepat ya. Karena kalau plasenta previa itu ya sedikit adanya pergerakan ya pada ibunya itu dapat menimbulkan terjadi aktivitas sehingga itu dapat
perdarahannya semakin ada, gitu kan. Jadi pasiennya itu kita anjurkan untuk bed rest total. Nah, apalagi dengan usia 36 minggu ya. Nah, yang melakukan pemeriksaan TTP secara berkala. Nah, ini juga tindakan rutin ya dari risiko perdarahan ya. Karena pemantau TTP nanti kita akan bisa lihat ya selain TTP ibunya dan janinnya. Nah, di sini jawaban yang tidak tepat adalah yang B. Oke, selamat nih Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah benar untuk soal yang pertama. Apakah ada yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu? Cukup, Kak. Oke, kalau cukup kita lanjut ya. Monggo, silakan jawab soal nomor 2. Ini bisa nih lebih cepat nih. Oke, baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan. Oke, ada yang jawab A, ada yang C. Oke, kita bahas ya. Nah, ini mungkin udah dapat kemarin itu di pertemuan 8 nih Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, itu yang terkait dari pembebasan jalan nafas, choking, buka jalan nafas. Nah, kita akan bahas ini. Yang ditanyakan adalah tindakan yang tepat dilakukan. Seorang laki-laki dibawa ke IGD karena sulit bernafas setelah ketelan biji salak. Hasil pengkajian, pasiennya tampak memegang lehernya, tampak pucat, tidak bisa berbicara, tidak mampu batuk, walau sudah mencoba batuk. Nah, berat badannya 70 dengan tinggi badannya 160. Nah, berarti di kasus ini adalah kasus tersedak ya, atau yang kita kenal dengan istilah choking. Nah, ini udah ada ya di pertemuan 8. Oke, kita akan review sejenak untuk yang tersedak atau choking. Nah, kata kuncinya adalah kita harus melihat dulu adalah kondisi pasien ya. Apakah dia sadar ya, sadar atau tidak sadar. Nah, yang kedua, kita bisa melihatnya adalah dari usia. Nah, jadi ada usianya itu ada dari bayi ya, anak-anak dan dewasa. Nah, sekarang kita akan bahas dulu untuk yang tidak sadar. Nah, tidak sadar ya, baik itu pada bayi, anak-anak atau dewasa, itu apa tindakan yang kita lakukan Bapak Ibu dan rekan-rekan? Adalah dengan CPR. Oke, mantap sekali Kakak. RJP atau CPR ya. Nah, jadi ini, walaupun dia pada bayi, anak, dan dewasa. Tapi dia itu sudah tidak sadar ya. Nah, sedangkan pada pasien yang dengan sadar, tersedak, kalau pada bayi, yang pertama adalah kita lakukan adalah dengan back, bows, atau chest thrust. Atau bisa dengan back bows dan chest thrust. Nah, di sini kita melakukan hentakan ya, 5 kali pada punggung. Lalu kalau nggak muncul juga baru dengan bantuan dengan chest thrust 5 kali. Nah, kalau pada anak-anak itu kita melakukannya dengan apa Bapak Ibu dan rekan-rekan? Ada yang tahu? Heimlich maneuver. Oke, Heimlich maneuver atau abdominal thrust. Nah, itu istilah yang sama ya. Heimlich maneuver atau abdominal thrust. Nah, sedangkan dewasa ini yang memiliki yang harus kita lihat. Nah, dewasa ini terbagi lagi, yaitu pada dewasa ini ada yang hamil sama obes ya. obesitas. Oke, yang obesitas atau yang hamil ya. Obes ini ya atau yang hamil atau pada dewasa yang tidak obes dan tidak hamil. Berarti tidak obes dan dia tidak hamil. Nah, kalau dia obes atau hamil, kita melakukannya yaitu dengan chest Thrust. ya, mampu kita melakukan dengan penekanan pada perut. Nah, sedangkan pada pasien yang tidak obes dengan atau yang tidak hamil, maka kita lakukan adalah Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. abdominal thrust. Nah, benar sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, jadi kita harus lihat dulu pada soalnya. Ingat ya, kita lihat seorang laki-laki 30 tahun berarti ini adalah usia dewasa.
Nah, berarti kita harus cari dulu dia sadar atau tidak sadar, lihat dewasanya. Kalau laki-laki nggak mungkin hamil ya, berarti kita lihat adalah apakah dia obes atau tidak. Nah, dia nampak ya memegang leher, ada pucat, tidak bisa berbicara. Nah, berarti di sini kondisi pasien kita sudah kita identifikasi dia adalah kesadar ya. Nah, bukan terjadi penurunan kesadaran pada pasien ini. Nah, lalu ternyata terdapat nih berat badannya 70, tinggi badan 160. Berarti perlu kita mencari dulu adalah indeks massa tubuh ya. Nah, untuk menentukan apakah dia obes atau tidak. Nah, indeks massa tubuh rumusnya adalah berat badan per tinggi badan dikuadratkan, ya kan? Nah, berat badannya 70, tinggi badannya dalam bentuk meter ya, berarti 1,6 meter dikuadratkan. Nah, ini hasilnya adalah 27, ya. 27, bentar, coba saya lihat kalkulator. Ya, 27,3. Nah, berarti kalau 27 besar dari 27 dia termasuk ke obesitas pasiennya. Maka tindakan yang tepat kita lakukan adalah pada dewasa yang sadar serta obesitas. Nah, tindakannya adalah dengan Cestras. Oke, mantap sekali. Yaitu adalah dengan cestras. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Jadi ingat aja kata kunci mainnya kayak gini aja lewat bagan ini. Bisa dipahami atau ada yang kita diskusikan terlebih dahulu untuk soal yang kedua ini? Cukup, Kak. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Silahkan dijawab terlebih dahulu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari kita bahas ya untuk soal yang ketiga ini. Jawabannya pada D ya. Oke, untuk SOP ini juga udah ada di modulnya ya. DC, oke. Kita lihat di sini. Nah, yang ditanyakan adalah tindakan selanjutnya. Untuk menjawab soal tindakan selanjutnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan harus tahu nih apa tindakan yang dilakukan oleh perawat dan apa nih tindakan yang terakhir ya. Biasanya itu terdapat di kalimat terakhir pada soal. Nah, di sini perawatnya akan melakukan pemasangan EKG. Nah, perawatnya telah memasang semua elektroda dan menghubungkan kabel pasien dengan elektroda yang telah dipasang. Nah, jadi elektroda ini yang baru terpasang ya. Pada elektroda yang baru terpasang ini adalah kita melakukan adanya kabel ya pada elektroda ya. Berarti yang pada ekstremitas biasanya. Nah, kita akan review dulu nih materinya, tindakannya. Pertama kita identifikasi pasiennya, lalu kita jelaskan tujuan, siapkan alat dan bahan. Nah, kita cuci tangan, atur posisi pasien, jaga privasinya. Nah, pertama kita bersihkan dulu ya permukaan kulit, ya, pergelangan tangan dan kaki dan dadanya. Lalu kita berikan bilik secukupnya pada area yang dipasangi elektroda. Nah, lalu kita sambungkan nih kabel dengan manset elektroda ekstremitas. Nah, kita pasang manset elektroda ekstremitas ya pada pergelangan tangan dan kaki. Nah, biasanya nih ada ya kodenya right arm, left foot, right foot. Jadi lihat aja R yang di awal itu menandakan kanan, L adalah menandakan kiri, A adalah menandakan bagian atas, F adalah bagian bawah. Nah, berarti RA tangan kanan, LA tangan kiri, LF kaki kiri, RF kaki kanan.
Lalu kita sambungkan kabel dengan elektroda dada. Di sini tadi ya terakhir tindakannya menyambungkan kabel dengan elektroda dada. Nah, maka selanjutnya kita pasang balon elektroda pada dada pasien. Nah, jadi tadi itu kita baru siap menyambungkan kabel dengan elektroda dadanya. Nah, berarti kita pasang balon. Nah, biasanya juga sering keluar ini nih Bapak Ibu dan rekan-rekan terkait dari lokasi P ya, atau C1 sampai C6. Nah, jadi ini juga mungkin nanti mana tahu ya masuk di saat soal UFOM-nya. Nah, V1 itu terletak di interkosta 4 di sternum kanan. Berarti 4 ya interkosta yang diantaranya itu 2, 3, 4 sternum kanan. Yang V2 terletak di interkosta 4 sternum kiri. Nah, P3 di pertengahan P2 dan P4. P4-nya itu di antara interkosta 5 di garis mid clavicular, liamen dulu clavicular kita bagi tengahnya, nah dia di ICS 5-nya. Lalu P5 itu di interkostal 5 di bagian aksila depan atau aksila anterior ya. Aksilanya kita bagi ya, ini untuk aksila. Nah, kita bagi untuk yang depannya, itu P5. Sedangkan P6 itu interkostal 5 di garis mid aksila. Nah, jadi P5 depan, nah, yang kalau P6 itu garis tengah dari aksilanya. Nah, lalu kita nyalakan mesin, kita operasikan ya, anjurkan pasiennya untuk bernafas normal, lakukan perekaman jantung, kalau sudah selesai baru kita matikan, lepaskan elektroda dada, bersihkan dada dan ekstremitas, tulis identitas, rapikan pasien, lakukan cuci tangan lagi, dan kita dokumentasikan. Nah, berarti di sini adalah setelah kita memasangkan dan menghubungkan kabel pasien dengan elektroda yang telah dipasang, kita harus dulu memasangkan balon elektroda pada dada. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu dan rekan-rekan, atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Lanjut. Oke, mantap. Kita lanjut ya ke soal yang keempat. Nah, ini interpretasi EKG. Berharap ya semoga nggak keluar ya interpretasi EKG. Oke, silahkan dijawab dulu nih Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya berikan waktunya 1 menit, kalau bisa lebih cepat. Oke, baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita akan bahas untuk interpretasi perekaman EKG. Nah, sebenarnya kalau interpretasi perekaman EKG ini kita bisa lihat ya dari algoritma ini ya. Ini adalah algoritma yang dapat membantu ya. Nah, untuk pertama kita harus perhatikan dulu adalah gelombang P-nya. Apakah ada atau tidak ada? Jika ada, ingat P harus diikuti oleh QRS. Nah, lihat apakah lalu kita habis lihat QRS, kita lihat lagi adalah gelombang PR-nya. Apakah PR-nya interval? Kalau PR intervalnya normal, maka kita lihat dari irama ya. Iramanya apakah dia teratur atau tidak teratur ya? Mulai dari iramanya. Nah, lalu kalau dia teratur kita lihat dari frekuensi nadinya ya. Kurang dari 60 disebut sinus bradikardi, normal 60 sampai 100 frekuensi nadinya sinus ritem, besar dari 100 adalah sinus takikardi. Nah, kalau iramanya tidak teratur ya, itu sudah jelas itu adalah sinus aritmia. Nah, masalahnya kalau PR intervalnya memanjang, nah itu nanti ada yang kita kenal dengan AV block. Ada AV block itu 1, 2, 3 ya. Nah, lalu PR intervalnya tidak dapat dihitung, maka kita lihat dari gelombang P ya. Kalau gelombang P kecil-kecil ya kayak mata gergaji itu disebut dengan atrial flutter. Tapi gelombang P-nya tidak teratur ya, nggak berkesinambungan itu adalah atrial fibrilasi. Nah, selanjutnya kita lihat dari gelombang P-nya kalau tidak ada, maka kita lihat dari kompleks QRS-nya. Nah, kalau dia sempit itu disebut dengan SVT ya, atau supraventricular tachycardia. Nah, kalau melebar ya kompleks QRS-nya ya, berarti yang QRS ini ya, kalau dia teratur ya, nah itu adalah VT atau ventricle tachycardia. Tapi kalau tidak teratur itu disebut dengan ventricle fibrilasi. Sekarang kita lihat pada soal.
Hasil perekaman EKG-nya, iramanya sudah teratur. Gelombang P-nya terbalik dan terletak setelah QRS dengan frekuensi nadi 80 kali per menit. Berarti gelombang P yang terbalik, ini kita melihat adalah dari namanya adalah Accelerated Junctional Rhythm. Nah, di sini ya, kita lihat ya, adanya gelombang P-nya ini yang terbalik ya. Gelombang P yang terbalik atau tidak adanya gelombang P. Ini tidak ada gelombang P, ini adalah gelombang P yang terbalik. Nah, lalu dia terletak setelah QRS. Nah, frekuensi nadinya itu adalah 60 sampai dengan 100 kali per menit. Nah, kita akan lihat opsi yang lainnya. Nah, yang dikatakan tadi junctional rhythm. Kalau junctional, itu gelombang P-nya terbalik atau tidak ada. Atau misalnya gelombang P-nya itu terletaknya di setelah QRS. Kalau sini kan yang terbalik ya, gelombang P-nya, di mana frekuensi nadinya itu 40 sampai 60. Berarti beradik ya, ingat ya, kalau junctional rhythm, gelombang P-nya terbalik tidak ada, tapi nadinya itu kita kenal dengan bradikardi dulu. Nah, kalau junctional tachycardia pasti nadinya besar dari 100 ya, atau besar dari normal. Nah, itu junctional ya, dikatakan junctional itu gelombang P tidak ada, atau biasanya gelombang P-nya itu terletak setelah QRS, atau gelombang P-nya terbalik. Itu yang dikatakan junctional. Nah, selanjutnya ventricular tachycardia. Nah, ini udah jelas ya, kalau ventricular tachycardia pasti itu adalah kompleks QRS, di mana gelombang QRS-nya yang melebar, tapi dia itu beraturan. Nah, selanjutnya atrial fibrilasi. Ini bisa kita lihat dari gelombang P yang kita sudah identifikasi dengan QRS-nya yang normal. Nah, biasanya itu lebih besar ya untuk frekuensi dari nadinya. Nah, berarti benar ya jawaban teman-teman nih. Nah, itu bisa melihat itu adalah jawabannya adalah accelerated junctional. Karena kalau yang udah terbalik-balik gelombang P-nya itu pasti junctional. Nah, kalau dia kurang dari bradikardia, nah itu rhythm. Tapi kalau besar dari 100 takikardi. Tapi kalau normal itu accelerated. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan? Atau ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu dan rekan-rekan ke soal yang kelima. Nah, sekarang kita bahas terkait dari interpretasi hasil EKG. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dan kita taruh di situ. Jatuh orang kita. Nah, baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita mulai ya untuk pembahasan soal yang kelima. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tindakan yang tidak sesuai dalam menginterpretasi hasil EKG pada pasien. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu adalah, oke, sebentar ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ternyata ada yang nanya paket soal apa ya di page 137. Oke. Nah, dalam menginterpretasi hasil EKG, kita akan lihat dulu nih untuk caranya. Yang pertama, kita harus lihat dulu adalah iramanya.
Nah, apakah dia reguler atau irregular? Nah, jika reguler itu atau yang sama ya, itu adalah jika dari puncak R ke R-nya sama ya. Jadi kalau kita ambil ya iramanya itu puncak gelombang R ke R-nya itu ya jaraknya itu berdasarkan kotak kecil sama ya. Saya puncak 1 ke 2 jaraknya adalah 8 kotak, 2 ke 3 8 kotak. Nah, itu reguler. Tapi kalau nggak sama itu adalah irregular. Nah, lalu kita tentukan lagi frekuensinya. Kalau dia termasuk reguler, kita bisa melihat dari hitung jumlah kotak besar atau kecil. Nah, kalau jumlah kotak besar itu adalah 300 dibagi dengan jumlah kotak besar. Kalau kotak kecil itu adalah 1.500 dibagi dengan jumlah kotak kecil. Selanjutnya, kalau misalnya dia tidak teratur, kan kita ambil ya EKG-nya itu sepanjang 6 detik ya, hitung berapa jumlahnya yang QRS-nya atau bisa kita dari hitung jumlah gelombang R-nya aja ya, kita kali dengan 10. Nah, lalu kita bisa dapat menentukan gelombang P. Nah, ingat ya gelombang P itu positif di lead 2, nah, tapi dia negatif di AVR, itu normalnya. Makanya gelombang P itu juga harus diikuti satu gelombang P dengan satu gelombang QRS. Lalu kita tentukan nih interval dari PR-nya, apakah dia normal, memanjang, atau memendek. Nah, habis PR kita lanjutkan adalah QRS-nya, apakah dia normal, menyempit, atau melebar. Lalu kita interpretasikan. Nah, pada soal di sini sudah jelas ya, hasil rekaman EKG-nya irama yang teratur. Nah, dia 120 kali per menit. Nah, apa yang tidak sesuai? Nah, apakah irama teratur jika jarak dari puncak gelombang R ke R-nya sama? Iya ya, benar ya. Nah, jika dia sama dari puncaknya, maka disebut irama teratur ya. Ini benar. Menentukan frekuensi nadi dengan 300 dibagi jumlah kotak besar. Benar ya. Nah, lalu menentukan frekuensi nadi dengan cara mengambil EKG strip sepanjang 6 detik, hitung jumlah QRS dan kalikan 10. Ini berlaku jika iramanya tidak teratur ya. Oke, tidak teratur ya. Tidak teratur ya. Nah, berarti ini menentukan frekuensi nadi dengan cara 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Benar. Gelombang P positif di lead 2, negatif di AVR. Ini juga benar. Maka jawaban yang tidak sesuai adalah yang C. Sampai di sini bisa dipahami Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk soal yang kelima. Ada yang mau kita diskusikan dulu? Lanjut. Oke, kalau tidak ada silahkan soal yang keenam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Oke, baiklah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita bahas. Nah, sekarang kita akan melihat terkait dari triase. Nah, kalau untuk triase, pertama kita harus lihat dulu apakah kejadiannya di IGD ataupun bencana. Lalu kita dapat mengkategorikan adalah sesuai dengan adalah triasenya, apakah termasuk merah, kuning, hijau, ataupun hitam. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata adalah perawat menanggulangi korban bencana alam. Ingat, berarti ini adalah triase bencana alam. Triase bencana alam kita menerapkan adalah prinsipnya adalah reverse triase, yaitu menyelamatkan korban sebanyak mungkin.
Beda dengan IGD ya. Kalau IGD harus penanganan yang tepat dulu ya bagi yang gawat darurat. Berarti kita umpamakan, berarti untuk yang di korban bencana alam yang lebih utama adalah yang dengan triase warna hijau. Nah ini ya. Tapi kalau di IGD pasti kita menemukan yang kita utamakan adalah triase yang warna merah. Nah, lalu kita lihat nih, pasien A tidak sadarkan diri, namun ada respon nyeri. Nah, berarti pasien dengan penurunan kesadaran. Ini termasuk ke apa nih Bapak Ibu dan rekan-rekan, warnanya dulu adalah Merah. ya. Pasien ini dengan luka tusuk abdomen. Berarti kita belum bisa lihat ya dengan luka tusuk abdomen, berarti kita klasifikasikan dulu dia ke kuning. Lalu pasien C dengan luka lecet di kepala tapi dia masih bisa berjalan. Berarti ini di hijau ya, kesadarannya penuh. Pasien D dengan GCS3A, ini sudah koma, berarti ini adalah yang masuknya ke merah. Kalau pasien E, fraktur tutup tibia fibula. Nah, ini fraktur ya, tapi masih pendarahan yang tutup, nggak masuk. Berarti dia adalah kuning. Maka yang harus kita selamatkan terlebih dahulu adalah yang C ya, karena ini sesuai dengan konsep bencana alam, yaitu adalah reverse triase, menyelamatkan korban sebanyak mungkin. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu Bapak Ibu dan rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Jelas, Kak. Oke, kalau jelas kita lanjut ke soalan ke-7, silakan. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan, ini ada dua opsi lagi, ada yang B, C ya. Kita akan bahas nih. Yang ditanyakan adalah tindakan utama yang tepat dilakukan terkait kondisi pasien. Nah, sini pasiennya dengan kecelakaan lalu lintas, hasil pengkajian adanya jejas pada dada kiri, suara nafas pada paru kiri tidak terdengar, GPP-nya meningkat, sehingga trakea itu terdorong ke arah kanan. Berarti pasiennya itu full ya untuk terjadinya, ini kita lihat adanya pengurangan pada tekanan rongga pleuranya. Nah, kondisi pada pasien ini berarti itu ada masalahnya di bagian toraksnya ya. Nah, ternyata pasiennya itu suara nafas pada paru kirinya itu tidak terdengar. Karena trakea itu terdorong ke arah kanan. Ada yang tahu apa nama kondisinya ini Bapak Ibu dan rekan-rekan? Tension pneumotorax. Oke, mantap sekali Kak. Itu adalah tension pneumotorax ya. Ada tekanan dalam pneumotoraksnya. Nah, apa tindakan yang kita lakukan untuk tension pneumotorax? Itu adalah kita harus mengurangi tekanan yang ada. Nah, yaitu salah satunya itu adalah dengan cara needle thoracosintesis. Di mana needle thoracosintesis ini kita berikan ya, penusukan ya pada jarum kateter ya di rongga pleura ya. Biasanya itu di interfosa keempat atau 5. Nah, kita harapkan itu terjadinya pengurangan ya pada tekanannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kalau torakotomi itu adalah prosedur operasi ya, biasanya untuk melihat terjadinya ya perdarahan yang kita lakukan di rongga dada ya. Nah, ini operasi besar rongga dada. Torakoskopi, nah ini juga operasi juga ya, biasanya itu kita melakukan pada daerah paru-paru ya. Pemasangan kasa 3 sisi, nah ini dilakukan untuk pasien dengan open pneumotorax, yaitu adanya terbuka ya, luka terbuka pada dadanya,
Lalu kayak ada bunyi chest one, gitu kan, kita pasang kasat 3 sisi aja. Yang terakhir itu rosentorak. Nah, ini biasa dilakukan ya, biasanya kita melakukannya ini untuk pasien-pasien untuk penunjang diagnosa ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu dan rekan-rekan? Ada yang mau kita diskusikan terlebih dahulu? Cukup Pak, lanjut. Oke, silakan soal yang ke-8 Bapak Ibu dan rekan-rekan. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita akan bahas ya. Ini sepertinya apakah sudah masuk ya dengan Bang Reki ya untuk penjelasannya. Ini juga lokasi ya penyumbatan pada arteri koroner. Nah, kita akan review materinya dulu. Nah, ini adalah lokasi ya biasa kita lihat untuk arteri koroner. Nah, penyumbatannya. Nah, pada saat soal hukum itu paling sering masuk itu adalah lokasi dan elevasi. Nah, ini yang paling sering masuk. Namun ada juga kemarin yang masuk terkait di mana lokasi penyumbatannya arterinya. Nah, kita akan lihat untuk lokasi infark itu bisa kita lihat terjadinya elevasi ya pada segmen ST. Nah, untuk lokasinya itu yang di septal itu di elevasi V1 dan V2. Nah, itu lokasinya itu di left anterior descending atau LAD ya. Nah, untuk anterior itu elevasi di V3 dan V4, nah, lokasinya juga di left anterior descending. Sedangkan lateral itu di V5, V6, lokasinya yaitu di LCX nih atau left circumflex artery ya. Nah, selanjutnya anterior extensive. Nah, ini di lokasi lead yang 1, AVL V1 sampai V6, LAD dengan LCX. Nah, kalau high lateral itu di IAVL V5 dan V6. Nah, ini di left circumflex ya. Nah, posterior itu di V7, V9 atau di bagian V1, V2 ya. Nah, itu di bagian left circumflexnya tapi di posteriornya ya, kiri. Sedangkan inferior itu di 2-3 AVF, nah itu pada posterior descending artery. Sedangkan right ventricle itu V2R sampai V4R itu lokasinya di RCA atau adalah right circumflex artery. Nah, sekarang kita lihat nih, untuk cara gampang hafal ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, yang paling sering masuk saat solkom ini lokasi V1, V2 itu lokasinya di mana? Anteroseptal, septal, anterior, dan inferior. Nah, ini yang paling sering masuk. Tapi kita harus hafal ya. Cara hafalnya adalah lihat aja elevasinya itu pasti berurutan ya. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Lalu diulang lagi IAVL V1 sampai V6. Lalu IAVL V5 dan V6, V7, V9, inferiornya 2-3 AVF kan. Cara gampang kita ingat aja kata kecilnya kalau saya sering menghafalnya dengan sebutan sa ya. Salelpir ya. Jadi berurutan ya salelpir. Nah, jadi septal V1, V2, anterior V3, V4. Salel L berarti kan lateral V5, V6. Ekstensif. Nah, lateral lagi high lateral. Itu yang lebih tinggi ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan harus ada dari apa namanya itu kata kunci untuk menghafalnya. Tapi paling sering masuk soalnya gini, elevasinya pada V1, V2 disebut apa gitu. Nah, sekarang kita lihat pada soalnya. Sumbatannya di mana? 2-3 AVF. 2-3 AVF ini berarti dia termasuk ke sumbatan yang ada di inferior. Nah, di inferior berarti itu adalah di bagian dari posterior descending artery. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, tadi yang bertanya ya. LAD itu adalah left anterior descending, Pak. Oke, apakah ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk soal yang ke-8? Ada? Tidak ada?
Nah, ini ya, jadi boleh di screenshot, dihafalkan. Yang biasa sering masuk sih yang lokasi sama elevasi. Oke, kita lanjut ya. Terus soal yang ke-9 masih terkait interpretasi EKG. Oke, silakan dijawab dulu Bapak Ibu dan rekan-rekan. Coba besarkan Kak, layar handphonenya kalau pakai handphone ya, dikasih kayak di landscape-kan, itu baru di screenshot. Kalau dibuat kayak tampilannya portrait ya atau tegak, nggak ya, kecil, tapi kalau di landscape dimiringkan, itu kalau kita screenshot PPT-nya sebesar dari ukuran layarnya. Oke, kita akan bahas ya Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk soal yang ke-9. Nah, ini udah mantap nih kayaknya untuk interpretasi EKG. Nah, kita lihat di sini ya. Hasilnya adalah iramanya irregular. Gelombang P-nya tidak ada. Frekuensi nadinya besar ya, 200 kali per menit. Nah, pasti di sini teman-teman sudah mengingat dia itu pada takikardi. Nah, ternyata kalau yang pada ini adalah biasa kita melihat ya, kalau supraventricular takikardi itu adalah gangguan biasa pada hantaran impulsnya ya. Ya, itu tuh biasanya itu nadinya, frekuensi nadinya, heart rate-nya itu udah besar. 150 sampai dengan 250. Nah, tepat ya jawaban Bapak Ibu dan rekan-rekan yaitu adalah E. Nah, kita akan lihat ke pembahasannya. Nah, ini untuk supraventricular tachycardia. Biasanya itu adalah iramanya teratur, tapi gelombang P-nya tidak ada ya. Nah, jadi QRS-nya aja dan heart rate-nya itu adalah besar, 150 sampai dengan 250. Nah, selanjutnya kita lihat atrial fibrilasi itu apa? Ini sudah kita bahas juga ya, atrial fibrilasi ya. Nah, ini adalah gelombang P-nya sulit yang kita identifikasi, tapi dengan adanya QRS yang normal. Namun untuk frekuensi nadinya itu bisa bervariasi, dapat cepat ataupun lambat. Nah, sinus takikardi ini sudah jelas, berarti adanya gelombang P ya, sinus. Adanya gelombang P, QRS-nya normal, tapi frekuensi nadinya tidak normal, yaitu 100 sampai 150. Nah, kalau ventricular fibrilasi itu adalah nadinya tidak dapat kita hitung, gelombang P-nya tidak ada, ya alias dia tidak berurutan ya, QRS-nya yang tidak teratur. Nah, ventricular takikardi. Nah, ini gelombang P-nya terjadinya QRS yang melebar ya. Jadi tapi dia teratur. Oke, benar semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ada yang mau kita bahas dulu untuk soal yang ke-9? Jembatan keledeng apel EKG. Nah, biasanya itu lebih banyak. Kalau untuk hukum sih coba dulu Kak yang kita hafal sinus, ventrikular dan atrial. Tapi kalau jembatan keledeng apel EKG bahkan kita juga ada ya biasa perawat itu banyak workshop ataupun mengikuti pelatihan EKG kan. Nah, jadi nggak ada sih jembatan keledengnya selain kita untuk memahaminya nanti kita praktekkan. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu dan rekan-rekan silakan dulu dijawab untuk soal yang ke-10. Ya, baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita bahas. Oke, ini sepertinya udah mantap nih terkait dari pembebasan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah pembebasan jalan nafas. Bapak Ibu dan rekan-rekan nggak boleh ya tertukar dengan kalau yang ditanyakan adalah buka jalan nafas. Nah, kalau buka jalan nafas itu lebih ke tindakan ya, kayak jaw thrust ya, half fill, chin lift itu buka ya. Kalau bebas jalan nafas biasanya kita akan membantunya itu adalah dengan pemasangan alat. Nah, di sini untuk bebas jalan nafas itu kita lihat dari sumbatannya ya. Biasanya ada 3 ya. Ada yang karena cairan atau yang kita kenal dengan gargling ya. Lalu ada yang karena lidah jatuh ke belakang atau yang kita kenal dengan snoring.
Lalu juga terjadi juga ada dengan penyumbatan pada trakea ya atau lari udemnya, itu ada dengan stridor. Nah, ini yang biasa terjadi penyumbatannya. Kalau gargling cairan, maka kita bantu adalah dengan suction ya. Nah, snoring, lidah jatuh ke belakang kayak pasien ngorok ya. Itu tuh kita lihat kondisi pasiennya, apakah dia sadar atau tidak sadar. Kalau sadar atau dia memiliki gag refleks ya atau refleksi muntah, itu kita berikan adalah dengan NPA atau melalui nasal ya, hidung. Lalu tapi kalau dia tidak sadar, tidak ada gag refleks, itu dengan OPA ya. OPA-nya jangan OPA Korea ya, tapi orofaringal RW ya, mulut ya. Jadi ingat aja kalau OPA itu nggak sadar kan, nggak sadar dia OPA gitu. Nah, selanjutnya stridor. Stridor itu adalah kita melakukannya adalah penyumbatan ya pada trakeanya. Itu tuh lebih kita berikan adalah intubasi, nah intubasi trakea. Oke. Nah, ini yang harus Bapak Ibu dan rekan-rekan pahami. Kita lihat pada soalnya, pasiennya korban tabrak lari ya. Ini hasil PPT-nya. Jejas darah yang mengering pada liang telinga. Nafasnya snoring, pasien tidak sadar. Nah, ini kata kuncinya. Dengan GCS-nya koma ya. Nah, snoring tidak sadar, maka kita pasang adalah OPA atau yang kita kenal juga nama istilah lainnya adalah Google RW. Jawaban adalah yang B. Nah, postural drainase ini biasa untuk apa ya, Bapak Ibu dan rekan, pengeluaran dahak ya. Jalan napas. Kebebasan jalan napas. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk soal yang ke-10. Bisa? Ada yang mau diskusikan dulu untuk soal yang ke-10? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal yang 11. GCS. Yuk, silakan dijawab. Pasien buka mata. Oke, baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ternyata masih belum kompak jawabannya. Ada dua opsi, ada yang A, ada yang B. Oke, mari kita jawab. Nah, di sini kita lihat nilai GCS. Kalau nilai GCS, berarti kan kita lihat dari E, P, dan M. Ingat, E paling tinggi itu 4, M 4, P 5, ya 5, M 6, 6. Nah, ini paling tinggi. Kita lihat dari E dulu. E-nya 4. Kalau 4 dia adalah yang spontan buka mata ya. Kalau 3 itu dengan verbal. Ini spontan, lalu 3 adalah verbal. Jadi, Pak bangun, baru dia buka mata. Kalau 2 adalah dengan kita pemberian reaksi nyeri ya. Memberikan nyeri, baru dia buka mata. 1 itu tidak ada respon ya, tidak ada respon. Selanjutnya verbal. Kita lihat dari identitas untuk verbal pasien. 5, pasiennya itu berorientasi baik ya sesuai dengan jelas dan tujuan. Contoh ketika kita tanyakan, Ibu tahu nggak Ibu lagi di mana sekarang? Tanggal berapa sekarang? Dia menyebutkan secara jelas. Nah, itu 5. Kalau 4, dia kacau. Nah, dia bisa bercerita ya panjang, tapi dia nggak sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Ibu tahu tanggal berapa sekarang? Itu kan lahirnya kapan? A yang kita tanya, Z yang dijawab. Kalau 3 itu kata-kata yang tidak tepat. Biasanya itu hanya dengan tidak dalam bentuk kalimat ya. Saya pingsan hari Senin, nah gitu kan. Tapi dia nggak akan bisa dalam bentuk kalimat. Kalau 2 itu mengerang atau suara tanpa arti. 1 tidak ada respon. Yang 6 lagi motorik. Kalau motorik berarti kita memerintahkan untuk motorik ya. Bu, bisa nggak angkat tangan? Mampu dia angkat tangan, angkat kaki. 6. Kalau nggak mampu dia angkat, kita memberikan dengan rangsangan nyeri. Nah, itu nilainya 5 sampai ke bawah. Ya. Kalau 5 itu adalah ketika kita berikan rangsangan nyeri, pasiennya mampu menjangkau, ya, meraih ya rangsangan perawat, lalu dielakkannya atau ditepisnya.
Kalau 4 itu ketika kita tadi kan berikan rangsangan nyeri, dia hanya menghindar, jadi nggak mampu menjangkau tapi dia menghindar ya, berlawanan dengan area nyerinya. Kalau 3 itu terjadinya fleksi abnormal ya, jadi kedua tangan itu langsung ke bagian tubuh. Kalau 2 itu adalah ekstensi abnormal ya, jadi bagian itu adalah dia di bagian kiri ya, biasanya tangannya itu mengepalnya itu ke kiri ya, ke kiri ini ya, samping. Kalau 1 itu tidak ada respon. Nah, sekarang kita lihat pasiennya diberikan rangsangan nyeri. Nah, pasien membuka mata diberikan rangsangan nyeri, otomatis dia adalah E-nya 2 ya, rangsangan nyeri ya. Nah, kalau 3 verbal. Selanjutnya, mengeluarkan suara tidak jelas. Suara tidak jelasnya adalah berarti adalah apa nih teman-teman? Mengerang. Mengerang. Berarti selanjutnya fleksi abnormal. Fleksi abnormal adalah berarti 3. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu dan rekan-rekan? Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk GCS? Kak, tanya dong. Kalau untuk motorik, bedanya motorik yang 5 sama 4 apa ya, Kak? Kalau 5 dia mampu menjangkau, mampu atau dia mengetahui lokasi nyerinya. Tapi kalau 4 dia hanya menghindar. Jadi dia mengelakkan ya badannya atau menghindar dari area nyeri gitu. Mungkin hanya menggerakkan kakinya saja. Untuk yang 4 kalau misalnya kita cubit atau kita cubit lah ya, Kak, berarti dia tidak bisa menjangkau yang kita cubit gitu ya, Kak? Ya, benar, Kak. Oke? Kak mau tanya, Ya, boleh. bedanya yang verbal 3 sama 2 itu gimana, Kak? Kalau 3 tadi adalah kata-kata yang tidak tepat, kata dia hanya dalam bentuk kata-kata saja, tapi tidak dalam bentuk kalimat. Kalau 2 itu suara tanpa arti atau mengerang kayak ya. Berarti tidak dalam bentuk kata-kata ya, nggak jelas kita dia ngomong apa, gitu Kak. Bisa diulang, Kak? Maaf. Untuk yang verbal 2 sama 3? Kalau 3 itu kata-kata yang tidak tepat, jadi hanya dalam bentuk kata-kata, misalnya saya. Oh, tapi kalau bunyi katanya ya, suaranya jelas, kan jelas bentuk kata-kata yang tidak tepat. Tapi kalau 2 itu suara tanpa arti atau yang tidak jelas kayak mengerang pasiennya. Ya nggak tahu ya, nggak ada gitu, dalam tahu kita apa? Kayak merintih gitu, kayak bukan, kalau merintih kan nyeri ya kayak kayak nggak jelas gitu apa yang dikatakannya. Itu mengerang kan, berarti kalau merintih mengerang ya, Kak? Iya, Kak. Oke. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal yang ke-12. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Oke, kita bahas aja ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, yang ditanyakan adalah letak posisi tangan perawat saat melakukan Heimlich maneuver. Berarti nggak usah Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat ke soalnya. Berarti kita harus tahu ya Heimlich maneuver itu dilakukan di perut ya, tapi di bagian mana perut? Nah, kita akan lihat tata laksananya. Nah, pertama yaitu kita melakukan Heimlich maneuver atau abdominal thrust, yaitu kita berdiri dulu ya atau berlutut di belakang korban dengan posisi tubuh perawat itu sesuai dengan tinggi tubuh korban. Nah, pada pasien anak mungkin kita harus berlutut ya. Nah, lalu kita kepalkan nih salah satu telapak tangan perawatnya ya. Kita kepalkan tangan kita, letakkan kepalan tadi itu dengan arah ibu jari yang menempel ke dinding perut korban ya, pada area midline-nya. Nah, biasanya itu di atas umbilikus dan di bawah ujung processus siphoideus ya. Ujung processus siphoideus kan gini ya, nah, di umbilikus kita ini. Berarti di atas umbilikus, di bawah processus siphoideus, nah area ini ya. Nah, lalu kita kencangkan kepalan tangan perawat dengan tangan satunya sehingga kedua lengan perawat meningkat di perut. Nah, habis kita melakukan penekanan ke arah belakang, lalu kita akan dapat mengeluarkan benda asing sampai korbannya jatuh ya, atau sampai korbannya jatuh tidak sadar ya, biasa langsung gitu ya. Nah, berarti di sini adalah kita lihat ya, lokasi letaknya yaitu adalah di atas umbilikus di bawah ujung processus siphoideus. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kalau di area processus siphoideus enggak ya, itu enggak akan
lebih nggak ada itu ya kalau di areanya ya, itu lebih keras, bukan untuk sumbatannya. Di bawah umbilikus salah lagi ya, nggak ya, itu nggak ada lah posisi untuk lambungnya ya, katanya. Di area umbilikus juga tidak tepat ya, di antara pangkal paha dan abdomen juga tidak. Jadi yang lebih tepat adalah di atas umbilikus di bawah ujung processus xiphoideus. Nah, oke Bapak Ibu dan rekan-rekan, ada yang ditanyakan dulu untuk soal yang ke-12. Lanjut. Oke, hari sudah menunjukkan jam 4, absennya sudah Hasna kirim ke grup. Silahkan diisi terlebih dahulu. Oke, kita ada 3 soal lagi ya, berarti kita mungkin asal minta waktunya sekitar 10 menit ya Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk 3 soal lagi. Mungkin kalau bisa lebih cepat, ayo, nggak apa-apa, kita lanjut. Yuk, silahkan dijawab untuk soal yang ke-13 Bapak Ibu dan rekan-rekan. Oke, keren nih, udah pada cepat jawabnya. Nah, yang ditanyakan adalah tindakan manuver ya. Nah, kita lihat, manuver tadi udah jelas, ini seorang bayi. Nah, kalau bayi berarti udah jelas pilihannya ya, apakah dia backbone chest thrust atau dengan CPR ya. Nah, atau RJP. Nah, tapi kita lihat dulu kondisi bayinya, apakah dia tidak sadar atau sadar. Berarti antara opsi B dan C. Nah, gitu aja. Kita lihat lagi, dia tidak menangis setelah disusukan. Warna polipnya tampak mulai kebiru-biruan, tidak mengeluarkan tangisan, dan mengalami sumbatan jalan nafas total. Berarti si bayinya belum terjadinya penurunan kesadaran. Sudah adanya ya, masih dalam kondisi sadar ya. Belum ada keterangan dia terjadinya penurunan kesadaran. Mungkin tidak teraba frekuensi, apa yang tidak teraba nadi dan nafasnya. Nah, maka tindakan yang kita lakukan tepat jawaban Bapak, Ibu, dan rekan-rekan adalah yang B, backbone dan chest thrust. Oke, selamat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk soal yang ke-13, jawabannya benar. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk soal ke-13 ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, silakan soal yang ke-14 terkait dari AGD. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, bahas untuk AGD. Ternyata masih banyak ya yang belum satu paham. Ada B, ada C, tadi ada juga yang B, C, 2 opsi. Oke, kita lihat. Ingat, kalau dalam soal, kita akan melihat yaitu adalah dari pH, PCO2, dan HCO3. Nah, sekarang kita lihat. Ya, pada soalnya. Nah, pH-nya 7,43. pH 7,43 ini dikategorikan ke asidosis atau alkalosis, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan? Alkalosis. Oke, walaupun dia ini normal ya, pH normal itu 7,35 sampai dengan 7,45 ya. Tapi dia sudah masuk ke 7,43. Berarti dia sudah mengarah ke sini ya, ke alkalosis. Enggak lagi dia ke asidosis. Berarti yang asidosis kita coret dulu. Asidosis kita coret. Nah, kalau dia alkalosis ya, maka kita harus melihat selanjutnya adalah nilai dari HCO3 ya. HCO3, normal HCO3 adalah 22 sampai dengan 26. Kalau dia alkalosis tapi HCO3-nya kurang dari 22, itu menandakan dia ke
respiratorik. Tapi kalau besar dari 26 baru metabolik. Berarti sini adalah respiratorik. Oke, opsi E yang salah. Lanjut kita mencari terkompensasi. Ingat, kalau ada pH yang normal maka disebut dengan terkompensasi penuh. Tapi kalau pH tidak normal, PCO2 tidak normal, HCO3 tidak normal, ketiga-tiganya tidak normal baru terkompensasi sebagian. Nah, kalau misalnya pH-nya salah satu dari PCO2 atau HCO3 ada yang normal, maka tidak terkompensasi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk soal yang ke-14. Izin tanya, Kak. Bisa, Kak. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Boleh tanya satu deh. Berarti kalau misalnya di alkalosis tadi kan Kakak bilang kan berarti langsung lihatnya HCO3 ya. Nah, kalau di asidosis berarti kita ngelihatnya PCO2-nya dulu. Iya, ada bagiannya ya. Sepertinya Iya. Bapak Ibu dan Ya, rekan-rekan makanya melihat. yang kadang jawab contoh soalnya saya, loh kok ini kok jadinya metabolik kok berarti kalau misalkan di alkalosis berarti langsung ininya ke HCO3 ya Kak, bukan ke PCO2 ya. Iya, benar. Kalau dia Oke, siap. asidosis, kita lihat ke nilai PCO2 ya, asidosis Oh, baik. PCO2. PCO2 Baik, normalnya adalah 35 sampai 45. Nah, Iya. kalau dia 35 dikurang dari 35 disebut metabolik, besar 45 respiratorik. Baik, Nah, baik. begitu juga dengan alkalosis, Kak. Alkalosis kita lihat nilai HCO3 tadi. Nah, 22 sampai 26. Kalau kurang dari 22 dia Respiratorik, metabolik. Jadi ingat aja kalau dia di tengah-tengah itu respira, ujung-ujung metabolik. Nah, Oke, boleh kayak siap. gitu cara. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama Kakak. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dan rekan-rekan? Kak mau tanya, Ya, boleh. untuk pH normal itu kan rentangnya 7,35 sampai 7,45. Nah, mana yang dia cenderung alkalosis, mana yang cenderung asidosis itu di rentang berapa, Kak, di pH normal Terima itu? kasih, Kak, pertanyaannya. Kalau dia di antara 7,35 sampai dengan 7,4, kan 7,4 itu tengah ya, Kak, kalau kita ngambil matematika ya. Nah, ini cenderung dia untuk ke asidosis. Tapi kalau dari 7,41 sampai 7,45 itu sudah cenderung ke alkalosis. Atau bisa lagi kita bisa melihat dari nilai base excess-nya BE ya. Nah, kalau BE-nya itu negatif, ya biasanya itu menandakan dia ke asidosis. Tapi kalau BE-nya positif, itu menandakan dia ke alkalosis. Gitu, Kak. Tapi di sini kan nggak ada nilai BE, berarti kita harus lihat dari pH. Oke, Kak? Oke, makasih, Kak. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, kita bahas untuk soal yang ke-15. Nah, ini biasanya untuk penanganan ya pada pasien dengan henti nafas dan henti jantung. Nah, sekarang kita lihat adalah tindakan selanjutnya. Nah, pasiennya dibawa ke IGD karena kecelakaan lalu lintas. Adanya luka lebam di kepala pasien. Perawat segera mengamankan kondisi dan saat ini perawat sedang memanggil pasien, namun pasien tidak ada respon. Nah, apa tindakan selanjutnya? Kita akan review materinya sejenak. Oke, sebentar ya, ada yang nanya di grup juga. Nah, di sini kita lihat ya, yang pertama, kita dulu adalah melakukan 3A. Amankan, aman penolong, aman area, dan aman adalah untuk lingkungan ya. Nah, biasanya kita akan mencari ya untuk tempatnya itu adalah yang keras ya, datar. Nah, kita cek respon pasien. Biasanya kita kenal dengan yang tindakan aku ya, alert, panggil, nggak mampu dia. Verbal juga, alert, sadar ya, verbal, nggak mampu dia dipanggil dengan verbal. Kita berikan dengan rangsangan nyeri.
pasien nggak ada respon, berarti pasiennya adalah unresponsive. Nah, bisa kita kaitkan dengan henti jantung, henti napas. Nah, lalu kita aktifkan dulu sistem emergensi. Kalau kita di rumah sakit atau kalau kita di luar rumah sakit, kita bisa minta bantuan, tolong panggilkan ambulans. Nah, lalu kita langsung cek nadi karotis berbarengan dengan cek pergerakan dinding dada, ya, cek ya kurang dari 1 menit biasanya. Nah, lalu jika ada nadi tapi nafasnya tidak ada, maka kita lakukan kompresi 30/2 ya pada orang dewasa. 30 kompresi, 2 ventilasi. Nah, itu kita lakukan CPR itu selama 20 menit ya. Kita cek, karena kita mempertahankan adalah high quality CPR. Lalu kita evaluasi tiap 2 menit. Tapi kalau misalnya jika adanya nadi tapi nafasnya tidak ada, berarti kita memberikan adalah ventilasi saja. Ya, 12 kali per menit. Oke, berarti ini adalah pasien yang tidak respon, maka kita langsung mengaktifkan sistem emergensi atau kita panggil ya, minta bantuan. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu dan rekan-rekan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk soal yang terakhir ataupun terkait dari topik KGD? Ada? Cukup, Kak. Kak, boleh Izin Kak tanya. Ya, yang boleh. Kak, untuk tahapan yang ini berarti maupun di IGD atau misalnya kita ketemu di jalan sama ya Kak? Sama, bedanya di sini. Kalau di jalan kan nggak mungkin ada sistem emergensi ya Kak. Biasanya kita minta Iya. tolong. Lalu kalau Oke. misalnya kita nggak bisa melakukan sekarang mode to mode ya untuk ventilasi, Hmm. itu kita hanya melakukan kompresi aja 30. Iya. Oke. Siap. Tadi ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu dan rekan-rekan? Ada? Kalau tidak ada, Asna izin stop share. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan, terima kasih atas waktunya ya, kita sudah 1 jam nih untuk membahas soal KGD.